Pada suatu hari, ada seorang perempuan yang sedang membaca buku tentang kisah penyihir. Ike adalah nama penyihir tersebut. Dia merupakan anggota pasukan iblis dan cucu dari Romberg. Dalam peperangan melawan manusia, Ike berhasil menaklukkan wilayah lawan hanya dalam waktu seminggu. Ketika berhadapan dengan pemimpin musuh, Ike memberikan beberapa pilihan, menyerah dan menjadi tawanan atau melarikan diri dari hadapannya. Namun, kesatria itu memilih melawan, sehingga Ike terpaksa melumpuhkannya dengan sihir. Setelah perang berakhir, Ike merasa bersalah karena telah menyebabkan banyak penderitaan. Meskipun dia bagian dari pasukan Raja Iblis, Ike tidak terbiasa dengan peperangan berdarah seperti itu. Alasannya adalah karena di balik topeng yang selalu dia gunakan, Ike sebenarnya adalah seorang manusia. Gurunya Romberg adalah penyihir hebat. Meskipun Ike manusia, Romberg memutuskan untuk membesarkan Ike dan mengajarinya ilmu sihir. Sebelum meninggal, Romberg memberikan wasiat kepada Ike untuk tidak pernah melepaskan topengnya, karena jika identitasnya terungkap, Raja Iblis tidak akan memaafkannya. Namun, tak lama setelah menaklukkan Arsenam, seorang perempuan secara tidak sengaja melihat wajah asli Ike. Tak lama kemudian, Ike menemani anak buahnya memeriksa keadaan kota yang telah mereka taklukkan. Berbeda dengan pasukan iblis lainnya, Ike memberikan ampunan kepada penduduk dan menetapkan pajak yang sama seperti sebelumnya. Saat sedang berinteraksi dengan penduduk kota, Ike tiba-tiba diteleportasi ke sebuah tempat di mana ada golem yang sedang mengamuk. Kapten Sephiroth yang sengaja memanggilnya ke sana, segera meminta Ike untuk mengalahkan golem tersebut. Sephiroth adalah ketua pasukan Raja Iblis dan satu-satunya iblis yang mengetahui rahasia Ike. Alasan Sephiroth memanggil Ike adalah karena Tuan Dairokuten ingin bertemu dengannya. Menurut Ike, Dairokuten, sang Raja Iblis, dikenal sebagai sosok yang sangat kuat dan tanpa ampun terhadap siapapun, baik kawan maupun lawan. Namun, ketika Ike bertemu dengannya, semua dugaannya salah. Ternyata, Dairokuten adalah perempuan. Selain itu, sifatnya tidak sekejam yang dirumorkan. Saat Dairokuten bertanya apakah Ike benar-benar menaklukkan Arsenam yang kokoh hanya dalam waktu seminggu, Ike dengan rendah hati menjelaskan bahwa dia hanya menjalankan perintah, sedangkan semua rencana telah diatur oleh Kapten Sephiroth. Kerendahan hati Ike membuat Dairokuten berpikir bahwa sifatnya sangat mirip dengan manusia. Dia juga merasa heran dengan tindakannya yang kerap menghindari pertumpahan darah saat penaklukan. Agar tidak semakin dicurigai, Ike meminta izin untuk menyampaikan pendapatnya. Dia menyarankan bahwa daripada menghukum manusia dan menguasai mereka dengan rasa takut, lebih baik memanfaatkan mereka secara bijaksana untuk keuntungan yang lebih besar. Mendengar usulan tersebut, Dairokuten langsung mendekati Ike dan berkata bahwa Ike memiliki aroma yang berbeda dari iblis lainnya. Dia juga menyatakan bahwa suatu saat nanti, dia ingin melihat wajah asli Ike di balik topengnya. Peperangan masih terus berlanjut. Pasukan iblis telah maju ke wilayah Rosalia dan berhasil menembus bentengnya. Sementara itu, Ike yang baru saja kembali ke kastil Arsenam langsung merekrut Sati sebagai pelayannya. Dia tak bisa membiarkannya pergi begitu saja karena Sati telah mengetahui identitas aslinya. Pada saat yang sama, Kapten Kesatria Mawar Putih menerima tugas dari pemimpinnya untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai iblis. Setelah tugas diberikan, para prajurit segera dikerahkan untuk melaksanakannya. Di sisi lain, Sati sedang melihat permainan di pinggir jalan. Permainan tersebut mengharuskan peserta menebak bola di dalam gelas dengan mempertaruhkan uang. Karena Sati tidak membawa uang, pembuat permainan itu berusaha memanfaatkannya. Namun, Ike segera menghentikannya dengan membongkar trik permainan tersebut. Namun, pemilik permainan yang merasa usahanya dirusak mengejar mereka dan menuntut ganti rugi. Setelah memastikan tidak ada orang lain, Ike langsung mengancam mereka dengan menggunakan sihirnya. Ia juga mencoba mengorek informasi dari mereka mengenai aktivitas prajurit di kota itu. Pria tersebut mengungkapkan bahwa pasukan Rosalia berencana menyerang pasukan iblis sebelum aliansi terbentuk. Dengan demikian, mereka berharap mendapat keuntungan lebih besar dalam pemilihan pimpinan. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Ike segera memerintahkan pasukannya untuk pergi ke lokasi di mana musuh akan menyerang. Dengan begitu, musuh tidak memiliki kesempatan untuk melancarkan serangan dan terpaksa mundur karena kalah jumlah. Penyergapan itu berhasil digagalkan oleh Ike. Namun, saat sedang mengamati situasi dari kejauhan, Ike tiba-tiba diserang oleh panah dari belakang. Sementara itu, informasi tentang mundurnya Kesatria Mawar Putih tidak diterima baik oleh pihak musuh. Akibatnya, Alistair diminta bertanggung jawab dan harus ditahan. Beberapa waktu kemudian, Ike yang terkena serangan panah mulai pulih kembali. Ketika terbangun, dia sangat terkejut mendapati Sephiroth tidur di sampingnya. Ike ingat apa yang terjadi pada dirinya. Sephiroth kemudian menjelaskan
menjelaskan bahwa dia terkena serangan dan dirinya lah yang menyembuhkan lukanya. Karena ditembak dari belakang, Ike berasumsi ada penyusup atau pengkhianat di dekatnya. Setelah pulih, dia bertekad untuk menyelidikinya. Lilith dan Sati kemudian datang menjenguknya. Namun, karena keduanya selalu bertengkar, Jeron segera mengusir salah satu dari mereka. Setelah itu, Ike pergi ke penjara manusia untuk berbicara dengan Alistair. Dengan ditemani Lilith, mereka berhasil melewati penjaga dan masuk ke penjara dengan cepat. Namun, saat hendak naik ke atas, mereka ketahuan sehingga terpaksa harus terpisah. Ketika Ike bertanya kepada Alistair apakah dia yang mengirim seseorang untuk membunuhnya, Alistair tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia malah bertanya kepada Ike apakah dia sebenarnya adalah manusia. Ketika para penjaga mendekat, Ike menggunakan sihir untuk melemahkan indera mereka. Akibatnya, pergerakan mereka melambat seolah waktu membeku. Meski memiliki kesempatan untuk menghabisi mereka, Ike memilih untuk tidak melakukannya. Dia menyerang tanpa melukai dan hanya mendorong mereka agar menjauh. Ketika Alistair terjatuh, Ike segera melompat untuk menyelamatkannya. Setelah itu, Ike memperkenalkan diri sebagai salah satu pemimpin pasukan Raja Iblis. Mengenai pertanyaan Alistair tentang apakah dirinya manusia, Ike dengan tegas menyatakan bahwa dia bukan manusia. Ia kemudian menanyakan kembali apakah Alistair mengirim seseorang untuk membunuhnya. Sebagai kesatria kerajaan, Alistair menolak untuk menjawab. Terpaksa, Ike harus memojokkannya menggunakan sihir pembaca pikiran. Melihat Ike memojokkannya ke dinding, Lilith salah paham dan mengira mereka sedang bermesraan. Merasa cemburu, Lilith meminta Ike memperlakukannya dengan cara yang sama. Namun, Ike mengabaikannya dan memutuskan untuk langsung pulang. Saat tiba di rumah, Sati menyambut Ike dengan hangat. Kemudian, Ike memberinya oleh-oleh berupa beras yang ditemukan di ibu kota kerajaan. Ike meminta Sati untuk memasak beras tersebut, sementara dirinya akan mengurus pekerjaan penting lainnya. Karena Alistair terbukti tidak terlibat dalam percobaan pembunuhan terhadapnya, Ike berasumsi ada mata-mata di pasukannya. Untuk mengungkapnya, dia mengumpulkan semua pasukan dan membaca pikiran mereka sekaligus. Dengan sihir membaca pikiran, mata-mata dalam pasukan berhasil ditemukan dalam waktu singkat. Setelah menangkapnya, Ike segera menemui Sephiroth untuk membahas langkah berikutnya. Meskipun datang di waktu yang kurang tepat, Sephiroth dengan cepat memahami situasinya dan memberikan solusi terbaik. Pelaku pengkhianatan itu adalah anak buah Jess, si goblin bermata satu. Ketika mendengar laporan bahwa mata-matanya telah tertangkap dan Ike akan datang menemuinya, Jess segera mengumpulkan pasukan karena tak ingin rencananya berakhir di sana. Sementara itu, Ike datang sendirian, membuat Jess percaya diri bahwa dia bisa menang dengan mudah. Namun kenyataannya, Ike tidak benar-benar datang sendiri. Ketika pasukan Jess berkumpul, Sephiroth diam-diam melancarkan serangan berupa hujan meteor yang mematikan. Karena jangkauan serangannya yang sangat luas, meteor tersebut tidak hanya mengenai pasukan Jess, tetapi juga hampir meratakan bangunan di kota. Meski hukuman telah diberikan, Ike merasa cara ini berlebihan karena membangun kembali kota itu sulit dilakukan. Setelah pasukannya terbantai, Ike memberi Jess dua pilihan, yaitu menyerah sekarang atau menyerah setelah kehilangan segalanya. Namun, meskipun telah kalah, dia memilih melarikan diri melalui jalan rahasia. Namun, Ike dan Sephiroth berhasil menemukan dan menangkapnya. Mereka berdua langsung menginterogasi Jess untuk mencari tahu siapa dalang di balik rencana pengkhianatannya. Ketika menghadap Raja Iblis, Sephiroth menjelaskan bahwa dalang di balik pengkhianatan ini kemungkinan adalah Bastio. Buktinya, Bastio meminta wakil ketua Jess bergabung dengannya untuk mengincar Raja Iblis dan para pengikutnya. Namun, Bastio membantah tuduhan tersebut. Ia mengklaim bahwa mereka menyerang wakil kapten dan menuduh dirinya dengan tuduhan palsu untuk merebut jabatannya. Raja Iblis tidak peduli siapa yang berbohong. Sesuai aturan militer, kedua pihak harus dihukum. Tetapi, karena pasukan mereka masih bertempur melawan manusia, Raja Iblis enggan kehilangan mereka berdua. Sebagai gantinya, Raja Iblis Daerakuten memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini dengan duel antar iblis. Sephiroth kemudian menjelaskan bahwa duel ini akan menggunakan pasukan boneka. Setiap pemimpin akan mengawasi 50 pasukan boneka untuk saling melenyapkan lawan. Duel ini juga bisa dilakukan oleh perwakilan. Karena itu, Sephiroth ingin menjadikan Ike sebagai perwakilannya. Menurutnya, kemampuan Ike sebagai pemimpin sudah melampaui dirinya.
saja. Karenanya, Sephiroth siap menyerahkan nyawanya kepada Ike. Selanjutnya, Ike meninjau pasukan boneka yang akan digunakan untuk berduel. Boneka tersebut dirancang untuk mematuhi segala perintah dari pengendalinya, sehingga kemenangannya bergantung pada kemampuan komando. Ketika memikirkan senjata yang akan digunakan, Sati menyarankan untuk menggunakan busur sialang. Namun, Ike memutuskan untuk mencari senjata yang lebih kuat dan belum pernah dilihat musuh. Setelah memikirkannya, dia mendapat ide untuk menggunakan senapan dalam duelnya. Sebagai seorang ahli alkimia hebat, Sephiroth diharapkan bisa membuatkan senapan untuk Ike. Namun, meskipun Ike sudah menjelaskan bahan dan cara pembuatannya, Sephiroth menolak untuk membuatkannya. Sebaliknya, Sephiroth malah mengajak Ike bermain air. Saat Ike sedang berganti pakaian, Raja Iblis Dairokuten tiba-tiba menghampirinya. Tanpa penjelasan, Dairokuten memberikan senapan kepada Ike, seolah sudah tahu bahwa itu yang dia butuhkan. Selain itu, Dairokuten mengungkapkan bahwa dia sudah lama mengetahui bahwa Ike adalah manusia. Alasannya mengabaikan fakta tersebut adalah demi mewujudkan impiannya membangun dunia baru di bumi ini. Ia merasa bahwa Ike adalah sosok yang bisa mewujudkan impian tersebut untuknya. Setelah mendapatkan senapan, Ike membutuhkan bubuk mesiu dan amunisi. Ia meminta Sephiroth membuatkan peluru bulat dari timah yang bisa dimasukkan ke laras. Namun, ketika Ike meminta 500 peluru, Sephiroth malah menyuruh Fiorentina membuatkannya dengan alasan khawatir merusak kulitnya. Sehari kemudian, duel antara Ike dan Basteo segera dimulai. Di hadapan Raja Iblis, mereka berusaha memperlihatkan kemampuan terbaik dalam strategi dan kepemimpinan. Dengan menggunakan jirah dari baja Damaskus, Basteo meyakini Ike tidak akan bisa mengalahkan pasukan bonekanya. Namun, saat Ike memerintahkan pasukannya untuk menembak, Basteo hanya terdiam menyaksikan satu persatu pasukannya kalah. Setelah semua pasukan Basteo musnah, Raja Iblis menyatakan bahwa Ike sebagai pemenang. Sesuai dengan aturan, Basteo yang kalah akan dieksekusi. Namun, saat hendak dieksekusi, Basteo dan pasukannya melakukan pemberontakan secara terang-terangan terhadap Raja Iblis. Basteo telah merencanakan pemberontakan ini dengan matang. Bersama dengan pasukan undead, dia melancarkan perlawanan terhadap Raja Iblis beserta para pengikutnya. Selain mengerahkan pasukan dalam jumlah besar, Basteo juga menggunakan sihir ledakan untuk membasmi siapapun yang melawannya. Dalam waktu singkat, pasukan undead menguasai arena duel. Hal ini membuat Basteo berpikir bahwa pasukan Raja Iblis telah dikuasai. Karena itu, sebelum semuanya terlambat, Basteo mencoba mengajak Ike untuk bergabung dengannya. Jika mau bergabung, dia berjanji akan membiarkan Ike tetap menjadi Kapten Brigade 7. Namun, Ike menolak tawaran tersebut. Ia menyebutkan bahwa Basteo tidak pantas mengatakannya karena tidak akan pernah bisa menjadi Raja Iblis. Mendengar jawaban itu, Basteo segera memerintahkan pasukannya untuk menyerang Ike. Walau dikepung, Ike mampu menghadapi mereka semua. Dengan kekuatan sihirnya, dia membantai pasukan tengkorak yang menyerangnya. Selain itu, dia juga menguasai sihir terbang sehingga tidak ada yang bisa lolos dari jangkauannya. Namun, karena lawannya adalah undead, serangan sihir biasa tidak mempan terhadap mereka. Walau begitu, Ike tidak pernah menyerah. Dia terpaksa menggunakan sihir rahasia yang belum pernah ditunjukkan kepada siapapun. Pada saat yang sama, Sephiroth dan yang lainnya bergabung dalam pertempuran. Dengan cepat, mereka membantai satu persatu pasukan undead yang berkeliaran di luar arena. Raja Iblis kemudian menyatakan bahwa lawan Basteo adalah Ike, dan Basteo akan diberi kesempatan hidup jika mampu mengalahkannya. Merasa tidak akan menang, Basteo menuruti perintah Raja Iblis dan menyerang Ike dengan seluruh kemampuannya. Ike berusaha menahan serangan tersebut. Ketika ada kesempatan, dia segera membalas dengan menggunakan sihir putih miliknya. Melihat sihir putih itu membuat para iblis terkejut. Soalnya, sihir putih berasal dari hati yang bersih dan hampir mustahil dikuasai oleh iblis. Dulu, ketika Ike mempelajari sihir, dia meminta Romberg untuk mengajarkan sihir yang dapat memulihkan Bumalayu. Romberg pun mengajarinya sihir putih, namun dengan syarat bahwa Ike harus merahasiakannya karena sihir tersebut bisa lebih berbahaya dari senjata apapun. Di hadapan majikan dan para pengikutnya, Ike menggunakan sihir putih untuk melenyapkan lawan hingga tak tersisa. Ike mengatakan kepada Basteo bahwa dirinya terlalu berambisi. Menurutnya, mencapai puncak dengan menginjak yang lain adalah tindakan yang salah. Oleh karena itu, Ike tidak akan memaafkannya. Merasa terprovokasi, Basteo maju menyerang. Namun, Ike segera melenyapkannya menggunakan sihir putih miliknya. Setelah mengalahkan Basteo, Sephiroth berasumsi teknik itu diajarkan oleh Romberg. Ia merasa itu tidak menjadi masalah karena Ike sudah mengalahkan lawannya. Namun, Raja Iblis menambahkan bahwa ada suatu masalah karena
Karena Brigade 3 telah kehilangan jenderal, Raja Iblis ingin Ike bertanggung jawab dengan menjadi jenderal pasukan. Namun Ike menolak posisi tersebut. Ia memutuskan untuk tetap menjadi kapten demi mewujudkan tujuannya, yaitu membuat manusia dan iblis bisa hidup berdampingan. Sambil mengamati kota dari ketinggian, Ike mengatakan bahwa tanah dan iklim di kota ini ideal untuk sistem Norfolk, sebuah teknik pertanian yang melibatkan penanaman berbagai tanaman secara bergulir tanpa membiarkan lahan kosong. Sati senang mendengarnya, karena jika diterapkan, semua orang bisa menikmati hasil panen yang lebih banyak dari sebelumnya. Selain itu, kebutuhan pakan ternak juga bisa terpenuhi dengan metode ini. Setelah mengurus urusan pertanian, Ike kembali ke kediamannya. Tak lama kemudian, Jeron datang memberi laporan bahwa aliansi raja telah bergerak semalam. Hal ini mengakibatkan pasukan kedua yang berencana menyerang Astrea dimusnahkan tanpa sempat melawan. Sati bertanya apa itu aliansi raja, dan Ike menjelaskan bahwa itu adalah perjanjian yang dibuat antar manusia. Ketika pasukan Raja Iblis menjadi kuat, semua kerajaan akan menyatukan kekuatan untuk menghadapinya. Dulu aliansi ini pernah dibentuk 3 kali, dan setiap kali diserang, pasukan Raja Iblis selalu dikalahkan. Meskipun kekuatan individu iblis lebih unggul, jumlah prajurit dan strategi pasukan aliansi sangat menyulitkan. Karena itu, untuk menutupi kesenjangan militer yang besar dengan pasukan aliansi, Ike berpendapat bahwa satu-satunya cara untuk melawan adalah dengan menggunakan senapan. Sayangnya, memproduksi senapan secara massal menggunakan alkimia tidak mungkin dilakukan. Fiorentina sudah mencoba mereplikasinya, namun setelah ditembakkan sekali, senapan itu langsung rusak. Karena itu, cara yang tepat untuk membuatnya adalah merakitnya satu persatu. Namun, hanya para kurcaci saja yang memiliki kemampuan tersebut. Dulu, pasukan manusia pernah memaksa para kurcaci untuk membuatkan senjata dalam pertempuran mereka. Namun, karena Raja Kurcaci menolaknya, pasukan manusia membantai warganya dan menghancurkan kerajaan mereka. Untuk bisa bekerja sama dengan para kurcaci, Ike memerintahkan Lilith dan Dion untuk membebaskan raja mereka di kerajaan Itmus. Namun, saat hendak diselamatkan, junta Raja Kurcaci itu malah kebanyakan bertanya. Karena kesal, Lilith langsung menidurkannya dengan sihir. Saat keluar dari penjara, mereka bertemu dengan penjaga yang melihat mereka. Menyadari bahwa ada iblis yang menyusup, pasukan segera dikerahkan untuk mengejarnya. Untuk menolong rekan-rekannya yang sedang dikejar, Ike segera memblokir jalan dengan sihir tanah miliknya. Dengan demikian, junta sang Raja Kurcaci berhasil dibawa pulang ke wilayah iblis. Beberapa saat kemudian, junta terbangun dan mempertanyakan mengapa iblis seperti mereka membawanya keluar dari penjara. Ike langsung memperlihatkan senapan padanya dan bertanya apakah dia bisa membuatkan benda yang sama seperti itu. Walau membutuhkan banyak waktu, junta mengaku bisa membuatnya. Namun, dia tidak berniat membantu iblis dan tidak ingin dimanfaatkan oleh mereka. Untuk membujuknya, Ike mengatakan bahwa dirinya ingin hidup damai bersama manusia, dan dia juga akan membujuk Raja Iblis untuk mendirikan kembali kerajaan Kurcaci. Walau sudah dibujuk, junta tetap menolaknya. Namun, setelah dipertemukan kembali dengan rakyatnya, dia bersedia untuk membantu. Ike dan yang lainnya pergi menjelajah gua untuk mencari bahan membuat peluru. Sementara itu, para kurcaci bekerja keras untuk membuat senapan. Setelah semuanya selesai, pasukan penembak mulai menjalani latihan. Pada saat yang sama, iblis kelas Arit juga dikerahkan ke medan pertempuran. Ketika berkumpul bersama, perwakilan iblis melaporkan bahwa pihak musuh berjumlah 12.000 orang, sementara pasukan mereka hanya berjumlah 2.000. Untuk mengatasinya, Ike berencana melawan mereka di sini. Ia ingin musuh menyerang tempat ini dan kemudian menghancurkan mereka ketika semangat mereka sudah memuncak. Di sisi lain, pasukan aliansi raja semakin dekat dengan wilayah iblis. Sementara itu, Ike sedang menyusun strategi terbaik untuk menghadapinya. Meskipun sangat sibuk, Ike tidak mengabaikan pengikutnya. Ketika Sati kesulitan memilih makanan, dia bersedia membantunya mencari resep masakan yang cocok untuk pasukan. Saat itu, mereka memiliki stok beras yang sangat banyak. Karena itu, Sati mencoba membuat nasi goreng karena makanan ini tidak memerlukan banyak waktu untuk memasaknya. Rekan-rekannya Ike tertarik untuk mencobanya. Hasilnya, mereka sangat menyukainya. Ketika Lilith mencoba nasi goreng, dia ingin meminta tambahan. Namun, Sati malah memberinya porsi yang besar, sehingga Lilith merasa dipermainkan. Beberapa saat kemudian, pasukan aliansi raja tiba di depan tembok. Menyadari hal tersebut, pasukan iblis segera bersiap untuk menghadapinya. Sementara itu, komandan pasukan aliansi berpendapat bahwa kekuatan musuh lebih kecil dari yang dibayangkan. Padahal,
mereka sudah susah payah mencari prajurit terbaik dari berbagai negara. Tak butuh waktu lama, semua pasukan diperintahkan untuk menyerang. Pada gelombang pertama, pasukan aliansi mengerahkan ketapel batu dan tombak. Untuk menghalau serangan tersebut, Ike mengaktifkan penghalang raksasa yang membentang di sepanjang tembok. Serangan pertama dan kedua berhasil digagalkan. Namun saat mereka menyerang untuk ketiga kalinya, Ike tidak bisa melindungi benteng karena penyihir musuh mampu menembus penghalang miliknya. Akibatnya, pasukan musuh berhasil maju mendekati tembok pertahanan iblis. Saat pasukan aliansi mulai memanjat tembok, pasukan iblis yang berada di atas menyerang mereka dengan batu dan busur. Meskipun kalah jumlah, tampaknya pasukan iblis masih bisa bertahan dari berbagai serangan yang mengancam mereka. Namun, pihak aliansi raja malah mengambil jalan pintas. Karena tak ingin menunggu lama, mereka tiba-tiba menembakkan ketapel padahal pasukan mereka sedang bertarung di garis depan. Akibatnya, banyak pasukan mereka yang tewas karena terkena serangan sendiri. Meskipun pertahanan iblis berhasil ditembus, cara yang digunakan aliansi terlalu berlebihan. Meskipun temboknya jebol, pasukan Raja Iblis tidak membiarkan musuh memasuki kota. Ketika pasukan aliansi mendekati tembok, regu Beyo langsung menghadang mereka dan mengalahkan mereka dengan cepat. Bersama regu penembak, pasukan Iblis berhasil bertahan dan membuat sebagian musuh mundur. Sebelumnya, Ike meminta pasukannya untuk bertempur semampu mereka. Ike menjelaskan bahwa dia ingin mereka bertarung sekuat tenaga dan segera mundur apapun situasinya. Saat Beyo mundur, Fiorentina menggunakan teknik alkimia untuk memblokir tembok. Dengan begitu, pasukan musuh takkan bisa masuk meskipun tidak ada pasukan yang menjaganya. Selanjutnya, giliran regu Gamos untuk menyerang. Dengan tubuh besar mereka mampu membantai pasukan musuh hanya dengan tangan kosong saja. Strategi ini mirip dengan saat mereka memperbaiki kota, yaitu melawan musuh secara bergiliran untuk mengganggu formasi musuh dan menguras kekuatan tempur mereka. Pihak iblis bisa mengeluarkan kekuatan penuh kapan saja karena mereka memiliki cukup waktu untuk beristirahat. Namun, karena jumlah musuh terlalu banyak, mereka tak mungkin bisa melawan semua sekaligus. Disinilah giliran Fiorentina dan tim penembak Giron untuk mulai beraksi. Mereka memancing pasukan musuh agar bisa mempersempit lingkup serangan. Pasukan aliansi raja sedang mempersiapkan serangan ke tapel berikutnya. Namun saat hendak menyerang, legiun hewan taring segera dikerahkan untuk menghancurkan senjata mereka. Sejauh ini, semuanya berjalan sesuai dengan strategi tempur Ike. Panglima aliansi raja tak bisa menerima situasi tersebut. Meskipun wakilnya menyarankan mundur, demi menjaga harga dirinya, dia memutuskan untuk melancarkan serangan total. Kali ini, semua pasukan diperintahkan maju bersama, dan jenderal mereka juga akan ikut menyerang. Di saat itulah giliran Ike untuk bertindak. Dia menggunakan kekuatan sihir untuk membelah tanah jadi jurang yang dalam. Hal ini mengakibatkan formasi musuh menjadi kacau, dan jenderal mereka kehilangan kontak dengan pasukannya. Setelah itu, Ike menemui pemimpin musuh, dan menegaskan bahwa dirinya akan membiarkannya hidup jika mereka segera mundur dari medan pertempuran. Meskipun sudah diperintahkan mundur, pemimpin musuh tetap tidak mau melakukannya. Kemudian saat Giunta mencoba membalaskan dendamnya, akhirnya pemimpin tersebut terpaksa mundur dan menarik seluruh pasukannya. Dengan demikian, peperangan berhasil dimenangkan oleh pasukan iblis. Mereka benar-benar merasa bangga karena bisa mengalahkan musuh yang jumlahnya lebih banyak. Sephiroth memuji keberhasilan Ike dalam pertempuran yang sebelumnya. Untuk misi selanjutnya, Ike disuruh pergi ke Zenobia untuk menjalin kerjasama dagang. Alasannya, pasukan iblis membutuhkan logistik yang cukup untuk perbekalan mereka. Menyadari Ike akan pergi ke Zenobia, Lilith dan Giron saling berebut untuk menemani perjalanannya. Namun, kali ini Ike meminta mereka untuk tetap tinggal. Agar tidak memaksa ikut, Lilith diberi tugas untuk menjaga keamanan, dan Giron bertugas mengatur kota. Sementara itu, saat mereka menjalankan tugas tersebut, Ike diam-diam mengajak Sati untuk menemani perjalanannya. Di perjalanan, Sati sempat bertanya tentang Zenobia. Ike menjawab bahwa Zenobia bukanlah negara, melainkan sebuah kota perdagangan yang terletak di selatan. Zenobia berkembang dengan mengandalkan perdagangan dan merupakan salah satu anggota Federasi Dagang. Karena iklimnya yang hangat, Zenobia hampir memiliki segala yang dibutuhkan oleh pasukan Raja Iblis. Oleh karena itu, hasil peperangan berikutnya akan sangat bergantung
kepada negosiasi yang akan dilakukan di sana. Di tengah perjalanan, sebuah kelompok bajak laut menyerang rombongan bangsawan, kecuali seorang wanita yang sedang berada di dalam kereta. Tampaknya mereka mengincar wanita itu dan berniat untuk menculiknya. Untungnya, Ike sedang berada di sekitar sana, dan dia segera menyelamatkan rombongan tersebut dari serangan bajak laut. Ternyata, wanita yang diselamatkan oleh Ike itu adalah Yuria, putri dari pemimpin Zenobia. Setelah diselamatkan, Yuria ingin mengucapkan terima kasih secara resmi kepada Ike. Karena itu, dia memberi tumpangan kepada Ike dan mempertemukannya dengan ibunya. Namun, saat berbicara dengan ibu Yuria atau Elthria, dia menyadari bahwa Ike adalah utusan pasukan Raja Iblis. Karena sudah ketahuan, Ike mengungkapkan bahwa dirinya adalah pemimpin Ifarias. Alasan kedatangannya adalah karena pasukan Raja Iblis ingin membuat perjanjian dagang dengan Zenobia. Meskipun ini adalah pertama kalinya dilakukan, Ike berharap hubungan kerjasama ini bisa terjalin untuk mewujudkan situasi di mana manusia dan iblis bisa hidup berdampingan. Karena Ike tidak memiliki bukti untuk mendukung ucapannya, Elthria menolak kerjasama tersebut. Namun saat Ike menawarkan untuk membasmi bajak laut di wilayah Zenobia, Elthria langsung mempertimbangkannya karena kerugian akibat bajak laut itu sangat besar. Setelah dipikirkan kembali, Elthria akhirnya setuju dengan perjanjian tersebut. Tetapi dengan satu syarat, Ike harus menikahi putrinya. Tak berselang lama, para bajak laut kembali berulah. Mereka mencuri semua barang di pelabuhan dan menangkap wanita untuk dibawa ke kapal mereka. Sementara itu, ketika Ike berbicara dengan Yuria menyatakan bahwa dirinya tidak keberatan menikah dengan Ike. Dia serius ingin menjadi istrinya dan mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama. Mendengar pengakuan tersebut, Sati merasa cemburu. Kemudian, saat Sati keluar untuk mengalihkan suasana, anggota bajak laut menculiknya karena mengira dia adalah putri pemimpin Zenobia. Sati mencoba kabur dari dalam kapal, namun dia tidak bisa kemana-mana karena kapal itu sudah berada di tengah lautan. Saat dipertemukan dengan Kapten Bajak Laut Karosa, dia mengatakan bahwa wanita itu bukan putri Yuria. Meski begitu, Karosa tetap akan menahannya karena kebetulan dia membutuhkan pelayan. Di sisi lain, Ike baru saja menerima kabar bahwa Sati telah diculik. Dia segera meminta Elthria untuk meminjamkan kapal, dan dia sendiri yang akan mencarinya. Elthria memperbolehkan Ike pergi menggunakan kapal Veldin. Lalu mereka pun segera berlayar untuk mencari kapal bajak laut yang menculik Sati. Sementara itu, Sati diperintahkan oleh Karosa untuk mengenakan pakaian pelayan yang minim. Saat Sati bertanya mengapa dia harus berpakaian seperti itu, Karosa menjelaskan bahwa sebagai pelayan, tugasnya hanyalah tunduk pada perintahnya dan melakukan apapun agar dirinya senang. Hal ini sangat berbeda dengan tugas pelayan yang biasanya dia ketahui. Setelah mengingat kenangan bersama majikan aslinya, Sati menegaskan bahwa dia juga ingin melakukan pekerjaan pelayan, seperti membuatkan masakan. Ternyata, Karosa setuju dengan ide tersebut. Sati pun memanfaatkan kesempatan itu untuk membuat kekacauan. Ketika sedang memasak, dia menggunakan alkohol yang sangat kuat untuk menyalakan api yang besar. Saat situasi mulai kacau, dia segera melarikan diri dari bajak laut yang mengawasinya. Saat bersembunyi, Sati melihat lilin yang sedang menyala. Kemudian, dia mendapatkan ide untuk membakar layar kapal, berharap majikannya bisa melihat di mana posisinya. Ketika bersembunyi di dalam gentong, ada kru bajak laut yang menemukan Sati. Dalam kondisi panik, Sati berusaha untuk kabur. Namun, Karosa menggunakan sihir pada kakinya, sehingga dia tidak bisa bergerak. Beruntung, Ike sudah menemukan kapal mereka. Saat para bajak laut itu hendak menghukum Sati, Ike segera menyerang mereka dengan sihir petir dan angin miliknya. Sati berterima kasih kepada Ike karena sudah datang menolongnya. Tetapi, dia juga merasa tidak layak ditolong karena sejak awal dirinya adalah budak. Ike meluruskan bahwa Sati adalah pelayannya, dan sebagai majikannya, dia tidak akan mungkin meninggalkannya. Beberapa saat kemudian, Karosa melancarkan serangan balasan. Meskipun Ike bukan penyihir biasa, dia tidak akan menyerahkan Sati karena sudah menganggapnya sebagai wanita miliknya. Karosa kemudian melancarkan sihir meriam air yang cukup kuat. Serangan itu bahkan membuat lambung kapal hancur, dan Karosa mengira lawannya sudah kalah. Namun ternyata Ike masih baik-baik saja. Sambil merapalkan sihir air yang lebih kuat, Ike mengancam bahwa dia tidak akan memaafkannya dan akan membuat Karosa tidak bisa menjadi bajak laut lagi. Setelah itu, Ike mulai melancarkan serangan sihirnya hingga membuat kapal bajak laut mereka hancur tak tersisa. Walau kekuatannya dahsyat, Ike masih menahan diri agar bisa menangkap mereka hidup-hidup. Di sisi lain, pasukan Raja Iblis mengalami kesulitan karena persediaan makanan semakin menipis. Di saat yang sama, upacara pertunangan Yuria dan Ike segera dilaksanakan. Di tengah acara, Raja Iblis tiba-tiba menyuruh Ike kembali ke kota karena kondisi Zefiro dalam bahaya.
Saat ini, Aresta yang telah ditaklukkan oleh Sephiroth dikepung oleh pasukan aliansi raja. Manusia sengaja memancing pasukan Sephiroth ke dalam kota, lalu membalikkan keadaan dengan mengepung mereka. Fiorentina sudah tidak sanggup untuk bertahan. Dia benar-benar terpojok oleh pasukan aliansi yang terus berdatangan. Terlebih lagi, kali ini musuh memiliki seorang penyihir yang kemampuannya hampir setara dengan Sephiroth. Sementara itu, Ike yang baru saja pulang dari Zenobia menerima laporan dari Giron bahwa pasukan aliansi melancarkan serangan besar-besaran. Selain kota Aresta, wilayah Ivarias juga telah diserang. Namun yang sulit dipercaya, ada seorang gadis yang berhasil menyelamatkan mereka dan mengalahkan semua musuh sendirian. Mengingat kondisi di sana sudah sedikit aman, Ike memutuskan untuk segera menuju Astrea. Bagi Junta, ini adalah waktu yang tepat untuk membalas budi. Karena Ike telah memberi tempat tinggal bagi para kurcaci yang mengembara, maka sebagai mantan Raja Kurcaci, dia berencana untuk membantunya dengan mengerahkan 100 prajurit. Selain itu, penduduk manusia juga menawarkan diri untuk membantu bertempur. Ike menerima bantuan mereka untuk melindungi Ivarias. Namun, jika pasukan aliansi menyerang tempat ini, mereka diminta untuk menyerah karena nasib mereka akan terancam jika ketahuan membantu iblis. Keesokan harinya, Ike dan pasukannya mulai bergerak menuju Astrea. Jarak menuju Astrea memakan waktu sekitar 4 hari. Dalam hatinya, Ike sangat berharap agar Sephiroth bisa bertahan sampai saat itu. Namun, Sephiroth yang kalah jumlah kesulitan untuk bertahan. Dia tak bisa menggunakan sihir sembarangan karena rekannya juga akan terkena dampaknya. Untuk mengeliminasi lebih banyak musuh, Sephiroth terpaksa maju sendiri. Sayangnya, saat hendak keluar kota, dia diserang oleh penyihir musuh. Dalam kondisi terluka, Sephiroth lari ke tempat yang tinggi untuk menyerang musuh di luar tembok. Namun, saat hendak merapal mantra, seseorang memanahnya. Orang itu adalah Ealdorea, pemimpin pasukan naga merah yang sebelumnya dibiarkan hidup oleh Sephiroth. Setelah ditangkap, Sephiroth langsung ditahan di ruang interogasi. Hal ini membuat Sephiroth menyesal karena melepaskannya waktu itu. Andai saja dia mengalahkannya, Sephiroth tidak perlu mengalami penghinaan seperti ini. Ealdorea tidak akan menghabisinya begitu saja. Dia diperintahkan untuk membasmi pasukan Raja Iblis termasuk Sephiroth dan muridnya. Sebelum misinya tercapai, Ealdorea menjamin keselamatannya. Di sisi lain, Ike dan pasukannya telah tiba di dekat Astrea. Sebelum memberi perintah untuk menyerang, Ike mengutus Giron untuk memeriksa keadaan musuh. Berdasarkan hasil pengamatannya, Giron menemukan pakaian Sephiroth yang digantung di tembok, menandakan bahwa Sephiroth masih hidup dan dijadikan umpan untuk membasmi pasukan Ike. Setelah menyusun rencana untuk menyelamatkan Sephiroth, Ike dan pasukannya memulai serangan keesokan harinya. Meskipun pasukan mereka sedikit, sihir yang dilancarkan oleh Ike sangat kuat sehingga membuat pasukan musuh panik. Pasukan naga merah segera disiapkan untuk menghadapi serangan tersebut. Selain melindungi gerbang dan tembok kota, mereka juga melancarkan serangan balasan dengan menggunakan senjata utama. Tidak lama kemudian, Ealdorea memerintahkan untuk berhenti menembak. Dia ingin menghindari pertempuran di luar gerbang agar tidak ada korban jiwa di pihaknya. Selain itu, pasukan iblis juga tidak banyak bergerak, seakan tidak berniat menyelamatkan tahanan di dalam kota. Namun, sebenarnya Lilith telah dikirim untuk menyelamatkan Sephiroth. Ketika penjaga sedang lengah, Lilith diam-diam memeras energinya hingga tubuhnya mengering. Tak lama kemudian, Lilith tiba di tempat tawanan lain. Kali ini, dia menggunakan suatu sihir untuk menidurkan penjaga di sekelilingnya. Setelah semuanya tertidur, dia kemudian muncul di depan Fiorentina dan para tawanan lainnya. Namun, saat hendak menyelamatkan mereka, ada pasukan lain yang menyerang dengan panah. Serangan itu mengakibatkan Fiorentina terjatuh dan kehilangan kesadarannya. Ketika pasukan aliansi raja mengepung tawanan, Lilith malah menertawakan mereka. Ternyata dia menertawai mereka karena tidak menyadari bahwa Giron dan pasukan penembak telah tiba di sana. Ketika pasukan penembak mulai menyerang, pasukan aliansi saling berhamburan. Mereka dibuat tidak berdaya meskipun mengenakan armor yang tebal. Selain pasukan penembak, Sephiroth juga sebisa mungkin membantu menyerang. Kemudian, pasukan iblis lain dipanggil ke medan perang untuk membombardir wilayah yang dikuasai musuh. Dalam waktu singkat, pasukan iblis berhasil membalikan keadaan. Merasa tidak akan menang, Ealdorea memerintahkan semua pasukannya untuk mundur ke gerbang barat. Sebelum menarik pasukan, dia juga sempat mengirim surat kepada Ike. Dalam surat tersebut, tertulis bahwa Ealdorea tidak menyangka akan berhadapan dengan Ike dalam pertempuran ini. Dia mengaku telah dikalahkan oleh perhitungan cermat dan penggunaan
keadaan pasukan yang cerdik. Karena merasa kagum, dia memutuskan untuk mengirim surat tersebut. Menanggapi surat tersebut, Ike segera mengirimkan surat balasan. Dalam surat itu, dia menyatakan merasa terhormat telah dipuji olehnya dan berharap bisa berinteraksi dengannya di luar medan perang. Tak lama kemudian, Raja Iblis dari Rakuten datang ke wilayah Astrea. Dia memberi pujian pada pengikutnya karena telah mengalahkan pasukan Naga Merah. Selain itu, Raja Iblis juga ingin mengangkat Ike menjadi Kapten Legiun ke-8.